Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurhafizah. Saya dari kelas Teknologi Informasi kelas 4C dengan NIM 2033070001. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester dalam mata kuliah komputasi awan. Langsung saja. Untuk yang pertama yaitu pengertian virtual machine dan contoh jenis virtual machine. Virtual machine adalah program perangkat lunak atau sistem operasi virtual yang bisa digunakan pada sebuah perangkat keras bersamaan dengan operasi sistem perangkat tersebut. Fungsi utama dari virtual machine ini adalah untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan pada sistem operasi perangkat asli. Dengan virtual machine ini, kita dapat menjalankan aplikasi program maupun skrip pada perangkat tersebut secara virtual seperti layaknya menggunakan perangkat yang berbeda. Contoh jenis virtual machine yaitu virtualisasi perangkat keras, terkadang dikenal sebagai virtualisasi server, yang memungkinkan sumber daya perangkat keras digunakan lebih efisien. Dengan virtualisasi, satu mesin dapat menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan. Misalnya, yaitu VirtualBox. VirtualBox ini mendukung berbagai macam sistem operasi, sehingga memungkinkan untuk menginstal operasi sistem apapun yang diinginkan. Selain itu, kita bisa mendapatkan VirtualBox secara gratis langsung dari websitenya. Kita juga bisa melakukan sharing file, drive, peripheral, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengertian dan istilah Docker. Pengertian Docker. Docker adalah sistem operasi untuk kontainer, mirip dengan cara mesin virtual untuk memvirtualisasi perangkat keras. Docker merupakan platform perangkat lunak yang memungkinkan untuk membuat, menguji, dan menerapkan aplikasi dengan cepat. Docker mengemas perangkat lunak ke dalam unit standar yang disebut kontainer, yang memiliki semua yang diperlukan perangkat lunak agar dapat berfungsi termasuk pustaka, alat sistem, kode, dan waktu proses. Beberapa istilah dalam Docker. Yang pertama yaitu Docker Image, merupakan kumpulan file yang menunjang sebuah aplikasi. Yang kedua, ada Docker Container, merupakan wadah untuk mengemas dan menjalankan aplikasi. Yang ketiga, ada Docker Client, tempat di mana pengguna dapat mengirimkan perintah. Istilah keempat yaitu Docker Engine REST API. Komponen ini bisa diakses klien melalui HTTP. Yang kelima yaitu Docker Daemon, merupakan proses pengelolaan Docker image, container, network, dan storage volumes. Yang keenam yaitu Docker Host. Komponen ini menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Yang ketujuh yaitu Docker Registry, merupakan wadah untuk menyimpan Docker image. Yang kedelapan, yang terakhir yaitu Docker Hub, layanan yang disediakan untuk menemukan dan berbagi Docker image. Yang ketiga yaitu perbedaan kontainer dengan virtual machine. Perbedaan yang pertama yaitu alokasi resource. Perbedaan yang pertama yaitu alokasi resource pada kontainer dan virtual machine yang berbeda. Virtual machine mengambil resource berdasarkan pengaturan yang ditentukan pada saat instalasi. Alokasi ini bersifat terisolasi. Pada saat virtual machine 1 dijalankan, maka virtual machine 1 hanya dapat menggunakan RAM maksimal sebanyak 2 GB. Ini istilahnya. Misalnya, dan hanya dapat digunakan oleh virtual machine 1 saja. Sedangkan pada kontainer, alokasi resource dapat dibagi langsung oleh host server itu sendiri. Kontainer akan mengambil alokasi resource yang ada di hardware sesuai yang kontainer butuhkan. Perbedaan yang kedua yaitu
Virtual machine membutuhkan hypervisor, sedangkan kontainer tidak. Virtual machine hanya dapat berjalan pada hypervisor, sedangkan kontainer tidak perlu. Hal ini lah yang menjadi perbedaan dasar antara virtual machine dan kontainer. Kontainer dapat berjalan secara langsung di atas sistem operasi, sedangkan virtual machine tidak. Perbedaannya ketiga yaitu penggunaan kernel. Pada dasarnya, virtual machine menggunakan kernel tersendiri untuk menjalankan aplikasi di dalamnya, sedangkan kontainer tidak diizinkan untuk mengakses kernel. Yang keempat yaitu perintah Docker. Ketikkan sudo su untuk menjadi super user, kemudian enter lalu masukkan password user. Sudo usermod -ag docker $user yaitu digunakan jika tidak ingin mengetik sudo setiap kali menjalankan perintah docker. Pada perintah docker version digunakan untuk melihat versi docker. Sintak docker search digunakan untuk mencari image. Perintah docker pull php-2 7.2 -fpm -alpin digunakan untuk mendownload image. Docker image digunakan untuk melihat image apa saja yang sudah kita download atau kita build. Docker ps digunakan untuk melihat kontainer yang berjalan. Yang kelima yaitu perintah mengaktifkan nested virtualization pada Proxmox FE. Kita login terlebih dahulu pada Proxmox. Sebelumnya kita verifikasi terlebih dahulu apakah nested virtualization telah diaktifkan dengan cara mengetikkan cat _sys_modul _kvm -intel -parameters -nested. Kemudian di enter. Jika terverifikasi maka akan huruf Y. Kemudian aktifkan nested dengan sintak echo _2 option kvm -intel nested sama dengan Y _2 etc _modprobe.d -kvm -intel.conf. Kemudian di enter. Yang keenam yaitu mereload modul kernel pada komputer berprosesor AMD. Untuk mereload kernel maka dibutuhkan perintah modprobe -minr kvm -amd. Kemudian enter, lalu modprobe kvm -amd. Yang ketujuh yaitu mengubah hostname proxmox1.pnm.ac.id menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Ketikkan perintah hostname ctl set homename proxmox1.pnm.ac.id kemudian enter. Lalu
Cek apakah hostname dengan perintah hostname ctl. Maka di situ akan ditampilkan bahwa hostname sudah terganti. Kemudian ketikkan perintah yang sama untuk mengganti hostname proxmox2.pnm.ac.id, lalu lakukan pengecekan kembali hostname dengan perintah hostname ctl. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.